Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di channel Jaziel. Pada video kali ini saya akan coba menerangkan terkait informasi yang beredar di masyarakat tentang pendaftaran Bansos PKH tahap 2. Apakah berita ini benar atau hoaks? Lalu bagaimana caranya supaya dapat bansos dari pemerintah? Simak sampai akhir video ini supaya tidak gagal faham. Sebelum menerangkan lebih jauh, yuk bantu klik subscribe, like dan nyalakan loncengnya, supaya lebih semangat lagi memberikan informasi terupdate dan terpercaya terkait dengan berita di media sosial tentang telah dibukanya pencairan bantuan PKH tahap 2. Warga diminta untuk segera daftar dengan membuka link yang tertera di situ. Berita ini sudah di-share berulang kali baik di Facebook dan juga WhatsApp. Apakah berita ini benar atau hoaks? Pihak Kementerian Sosial dalam akun Instagramnya sudah mengklarifikasi bahwa beredar pesan di grup chat WhatsApp maupun Facebook yang menyebutkan dibukanya pendaftaran PKH tahap 2 melalui tautan. Selanjutnya di tautan tersebut, masyarakat diminta untuk mendaftarkan diri dengan memasukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Postingan tersebut adalah hoaks. Kementerian Sosial tidak pernah membuat website ataupun tautan yang membuka pendaftaran untuk program Keluarga Harapan PKH tahap 2. Masyarakat diharapkan agar berhati-hati dan dihimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran sebuah informasi sebelum menyebarkannya. Gimana sih cara mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah? Untuk diketahui bahwa Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial di tahun 2022 berupa bansos PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM dan bantuan sembako atau BPNT untuk 18 juta KPM. Lalu apa yang harus dilakukan supaya masuk sebagai penerima bansos tersebut? Wajib diketahui oleh seluruh masyarakat. Langkah pertama untuk terdaftar sebagai penerima bansos dari pemerintah adalah warga tersebut harus masuk dulu ke DTKS atau mendaftar untuk bisa masuk DTKS. Apa itu DTKS? Menurut Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu sebuah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Lalu apa gunanya terdaftar di DTKS? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin menjelaskan bahwa program pemberdayaan dan bantuan sosial harus mengacu pada data terpadu yang dikelola Kementerian Sosial, yang sekarang disebut DTKS. Jika sudah terdaftar bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan, baik dari pemerintah pusat atau daerah. Nah, bagaimana cara daftar supaya masuk ke DTKS? Ada dua cara, yaitu: pertama, warga datang ke desa atau kelurahan setempat membawa KTP dan kartu keluarga kemudian mendaftarkan dirinya untuk masuk ke DTKS. Nanti pihak desa atau kelurahan akan melakukan muskel atau musyawarah kelurahan. Hasil dari muskel akan diserahkan kepada dinas sosial untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota.
hingga diteruskan kepada Menteri Sosial. Cara yang kedua, warga atau masyarakat dapat mendaftar langsung melalui aplikasi Cek Bansos. Silahkan download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store. Nah, nanti silahkan masuk di daftar usulan. Kalau sudah masuk ke dalam DTKS atau sudah terdaftar pada DTKS, apakah sehari atau sebulan kemudian akan menerima bantuan sosial tersebut? Tidak otomatis mendapatkan bantuan sosial, karena setiap program bansos mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang telah ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan. Jadi, warga yang sudah masuk ke dalam DTKS, dia tidak akan langsung mendapatkan bantuan sosial. Akan diseleksi lagi oleh Kementerian Sosial atau diusulkan sebagai penerima bantuan sosial. Siapa saja yang memenuhi syarat untuk menerima bansos sembako dan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos PKH. Dan itu pun kalau kuotanya masih ada. Tadi di awal sudah diterangkan bahwa kuota penerima bansos sembako adalah 18 juta kpm dan bansos PKH 10 juta kpm. Kalau sudah terpenuhi kuota tersebut, maka yang baru terdaftar pada DTKS harus menunggu antrian. Berapa lama menunggunya? Bisa sebulan, setahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 50 tahun. Sampai kuota tadi berkurang. Bagaimana cara mengetahui status seseorang dalam DTKS maupun bantuan sosial? 1. Masyarakat mengecek langsung melalui website cekbansos.kemensos.go.id. 2. Dengan aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial yang sudah diinstal sebelumnya. Kemudian klik pada menu Cek Bansos. 3. Menanyakan ke Dinas Sosial setempat, terkait status dalam DTKS atau bantuan sosial. Perhatikan, pertanyaan berikut ini. Dan simak baik-baik jawabannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bertemu kembali di video berikutnya.